Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Ya, oke. Sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya, supaya berdoa dimulai. Ya, selesai. Baiklah anak-anakku sekalian. Kemudian Ibu akan bertanya dulu nih sama kalian, apa kabarnya hari ini? Gimana kabarnya anak-anak semua? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik. Baik. Oke, alhamdulillah. Sehat-sehat semuanya. Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Sip. Ada yang sakit Kak di sini? Enggak ada, Bu. Alhamdulillah enggak ada. Nggak ada, benar. Teman-teman nggak ada yang sakit ya? Oke, sebelum mulai ke materi, Ibu akan mengajak kalian, kita akan belajar menyadari nafas kita. Namanya mindful breathing. Tarik nafas yang pertama. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4. Tahan. 1, 2, 3, 4. Buang pelan-pelan. 1, 2, 3, 4. Oke. Boleh sharing yang kamu rasakan apa? Merasa lebih tenang, Bu. Merasa lebih tenang. Yang lainnya, Syahla, gimana rasanya? Relax, Bu. Relax, oke. Ya, itu ya perwakilan dari semuanya, anak-anak Ibu. Dengan bernafas teratur, kita akan merasakan lebih tenang, betul. Seperti yang dibilang tadi siapa, Andra, kemudian Syahla, Radit ya. Nah, ketika kamu lagi cemas nih, coba kita bernafas secara teratur seperti tadi. Atau misalnya kamu lagi marah nih, pengen marah, coba tahan dulu, nafas dulu secara teratur, hitung dalam hati, dibuang perlahan, kamu akan menjadi lebih rileks. Ya, ada anak yang lagi gembira, ada bayi yang lagi Cemberut. Terus ada apa lagi nih sebelah sininya nih, sampingnya. Ada gambar bapak-bapak lagi apa tuh? Bingung. Pusing. Terus ada lagi emot marah, ada lagi emot yang sedih, ada lagi yang lagi pusing juga, stres. Kamu ada di mana nih? Boleh dong tahu Ibu? Pari. Bahagia, Bu. Radit Senang, lagi Bu. bahagia. Wah, Bahagia, Bu. Lagi bahagia. Ya, apa sih ini pentingnya merasakan, mengetahui perasaan kamu buat apa? Supaya kita tahu nih, aku lagi ngerasa gimana sih? Kemudian gimana cara mengatasinya? Misalnya kita lagi bingung, apa yang harus kita lakukan? Kalau lagi seneng enak banget ya. Terus tapi kalau lagi seneng juga kan, ya kita gimana nih menyalurkan energi yang kita punya gitu kan ya. Nah gitu. Terus misalnya lagi marah, kan kalau orang marah boleh nggak sih? Ibu nanya dulu deh. Kalau orang marah boleh nggak sih? Wajar nggak? Aneh nggak sih kalau orang marah? Wajar, Bu. Wajar. Betul kan, wajar ya? Kalau orang sedih pengen nangis, wajar nggak sih? Wajar, Bu. Wajar, betul. Wah, keren ini jawabannya ya. Ya betul. Marah, sedih, senang, bingung, semuanya itu adalah emosi yang wajar dan itu harus disalurkan sama kita. Nah, cuma gimana nih penyalurannya? Nah, itu tujuan kita siang kali ini, bimbingan kali ini apa sih? Yaitu agar kamu, murid-murid Ibu, menghindari perilaku merokok melalui pemahaman bahaya merokok. Jadi tema kita kali ini adalah bahaya merokok ya. Nah, tujuannya yaitu untuk menghindari perilaku merokok. Nggak ada? Enggak, Bu. Nggak ada. Atau pernah melihat orang yang merokok? Pernah, Bu. Kalau melihat pernah ya, karena di tempat umum suka ada yang ngerokok ya. Terus Ibu pengen tahu, ketika kamu melihat orang yang merokok, apa sih yang kamu pikirkan? Buruknya. Apa buruknya? Dari merokok. Kasihan buat dia gitu, Bu. Dampak buruk dari merokok ya, betul ya. Kasihan betul ya. Di sini kita akan menyimak video tentang bahaya merokok. Tidak sehat.
Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Simak videonya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Iya. Ibu mau tahu dong kalian siapa yang mau kasih tanggapan dari video tadi? Nggak ada? Belum ada? Belum ada pertanyaan. Oke. Sekarang Ibu akan share akan membacakan sekilas ya, karena nanti artikelnya juga akan Ibu share di Google Classroom, kamu juga bisa baca sendiri, cuma sekilas. Ya, bahaya merokok bagi kesehatan tubuh tidak perlu diragukan lagi. Berbagai penyakit berbahaya dapat disebabkan oleh kebiasaan buruk ini. Nah, tidak hanya perokok aktif, perokok pasif atau yang menghisap asap rokok ya di sekeliling orang yang merokok tadi juga bisa terkena. Oke, kita lihat jenis kandungan yang berbahaya pada rokok. Nah, seperti yang disebutkan dalam video tadi, ya kan? Diperkirakan ada lebih dari 7.000 bahan kimia yang ada dalam satu batang rokok dan ada sekitar 70 bahan diantaranya itu bisa menyebabkan kanker. Kamu tahu kanker kan? Tahu kanker? Nah, seperti tadi yang sudah ada di artikel dan juga di video, ini adalah kandungan di dalam sebatang rokok. Ini baru beberapa nih ya. Sebenarnya masih banyak ribuan kan bahan aktif yang beracun yang ada dalam sebatang rokok. Nih, di sini apa ini contohnya? Ini ada bahan kadmium yang ada dalam baterai, kemudian butane, ini ada vinegar yang untuk bikin korek ya, ada metane. Seorang perokok itu seperti ini. Dari ujung rambut sampai ujung kaki bisa mengalami kerusakan. Rambutnya rontok, matanya bisa katarak. Tahu katarak? Ya, jadi ada selaputnya, kamu akan sulit untuk melihat kalau kena katarak. Kulitnya menjadi keriput, yang tadinya cantik, ganteng, jadi keriput-keriput. Oke, tadi kamu sudah melihat video, artikel, gambar, ya, tentang kandungan rokok dan juga akibatnya kalau merokok. Sekarang Ibu mau nanya nih, jadi sebenarnya merokok itu berbahaya atau enggak sih? Berbahaya, Bu. Berbahaya. Gimana sama yang lain, pendapat temennya yang lain? Tadi yang udah jawab itu Andra sama Yoga ya. Yang lain bagaimana? Merokok itu berbahaya nggak sih? Bahaya, Bu. Berbahaya ya? Iya. Ada lagi, ceweknya belum kedengeran nih suaranya. Merokok berbahaya nggak, Manda? Berbahaya, Bu. Iya, bahayanya kenapa, Man? Bisa merusak kesehatan, Mm-mm. pernapasan terganggu. Betul. Oke. Sampai sini ada pertanyaan nggak anak-anak? Ini anak-anak ya, untuk melihat pemahaman kamu mengenai bahaya merokok, mengenai hasil dari kegiatan bimbingan kita siang ini, Ibu ingin kalian membuat refleksi, ya. Refleksinya boleh berbentuk apa saja. Bisa video, bisa bentuknya kamu bikin lagu sendiri, boleh. Bisa bentuknya puisi, boleh bentuknya cerpen. Kan kemarin-kemarin Ibu nanya, ada yang suka bikin cerpen? Ada, katanya gitu. Terus ada lagi yang suka bikin naskah drama, boleh tuh ya. Misalnya kamu, oh seru juga Bu, nanti bikin drama tentang bahaya merokok gitu. Ada juga misalnya, Bu saya senang pidato, boleh tuh kamu bikin naskah pidatonya ya. Gimana caranya nih mempengaruhi orang lain supaya menghindari perilaku merokok. Kemudian boleh juga kamu yang suka bikin poster, nah boleh buat poster. Posternya boleh digambar di kertas, langsung ya, misalnya kamu gambar, kamu warnain pakai krayon atau pakai cat air, atau boleh juga pakai aplikasi. Kalau sekarang kan banyak ya
Misalnya pakai Canva gitu, pakai aplikasi di handphone atau di laptop gitu boleh gitu. Jadi posternya boleh yang bentuknya elektronik maupun yang digambar langsung di kertas. Sekarang, nah kita ke ujung kegiatan. Kesimpulannya, coba ingat nggak sih kamu apa aja sih kandungan yang ada di dalam sebatang rokok? Masih ingat nggak? 7.000 bahan kimia, Bu. Ya, banyak 7.000 bahan kimia. Di antaranya apa aja? Nikotin, Nikotin, Tar. terus apalagi apalagi tuh? Karbon monoksida. Karbon pestisida, monoksida, pestisida, betul. Apalagi? tadi pain apa Bu? Paint itu berarti ini cat ya? Apa sih namanya? Untuk bikin cat gitu. Oh, Bahan yang untuk bikin cat dimasukin juga ke situ gitu. oke, siap. Oke, itu yang pertama. Kemudian merokok itu bagaimana sih? Gimana dampaknya untuk kesehatan tubuh? Ayo, merokok itu bagaimana menurut kamu? Dapat merusak tubuh. Dapat merusak tubuh, ya. Jelas. Organ manapun bisa rusak karena bahan-bahan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, ini Ibu pengen kalian jawab masing-masing nih, semuanya menjawab nih ya. Dibuka coba voice-nya, speakernya. Jadi, setelah mengikuti kegiatan ini, kamu mau merokok apa enggak? Enggak, Tidak. Bu. Enggak, Bu. Sepakat? Ya? Ada lagi cuma berapa orang tuh yang jawab. Jadi, kamu mau merokok apa enggak? Enggak Bu. Enggak. Terus, kamunya nggak mau ngerokok, tapi teman kamu nawarin. Gimana tuh kalau ditawarin sama orang lain? Tolak, Bu. Menolak. Kabur. Menolak Bu. Ya, Kabur, kok kabur. sip. Ya, berani menolak ya? Berani nolak? Berani. Berani ya. Maaf, aku nggak ngerokok gitu aja. Bisa ya? Bisa Bu. Bisa. Oke, sip, keren. Oke, kamu tadi berani menolak kalau kamu ditawari merokok sama orang lain. Nah, Ibu pengen tahu siapa kira-kira yang bisa bantu kamu menjaga komitmen untuk tidak merokok. Jadi kalau misalnya, kayaknya aku pengen nyobain deh. Ntar ada yang ngingetin, jangan loh. Kira-kira siapa yang bisa ngingetin kamu? Siapa yang bisa bantu kamu menjaga komitmen? Teman dekat ada? Atau orang tua? Atau saudara, kakak? Temen deket, Bu. Teman dekat. Oke. Ada lagi ya, guys? Saudara. Ada lagi? Mendekat. Ibu pengen sebelum kita akhiri, Ibu pengen kamu mengisi refleksi dulu. Ibu akan share linknya. Silakan diisi, Ibu akan tunggu. Rasa ingin tahunya besar sekali. Kadang-kadang pengen coba ini, kadang-kadang pengen coba itu, betul nggak? Ini gimana rasanya sih? Kalau misalnya begini gimana rasanya sih? Tapi ingat ya anak-anak ya, apa yang kamu lakukan itu jangan sampai membawa penyesalan buat kamu, ya. Terkait dengan materi ini jangan sampai kita menyesal terjerumus pada perilaku merokok. Oke? Refleksinya sudah diisi semua. Sebelum Ibu tutup ada yang akan menyampaikan sesuatu? Apakah ada? Enggak ada, Bu. Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, Ibu tutup pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan siang hari ini dengan sangat baik. Kita baca hamdalah bersama-sama yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Bapak Ibu sekalian, refleksi saya terkait dengan aksi nyata saya pada modul 2.2 mengenai pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional pada murid. Refleksi saya, perasaan saya senang banget. Jadi pada akhirnya
kita bisa menyelenggarakan kegiatan pembelajaran maupun bimbingan, karena saya guru bimbingan konseling, yang mana kegiatannya itu, bimbingannya itu disesuaikan dengan profil belajar siswa gitu. Jadi benar-benar sesuai dengan profil belajarnya, tipe gaya belajarnya, minat belajar siswa, seperti yang sudah saya lakukan. Jadi sebelum melaksanakan kegiatan bimbingan, ketika mau menyelenggarakan itu kan membuat RPL dulu. Nah, ketika membuat RPL itu sebelumnya saya mendata dulu gitu. Saya mendata anak-anak di kelas saya ini tipe gaya belajarnya apa saja gitu. Ternyata dari hasilnya ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik kayak begitu. Nah, oleh karenanya di dalam kegiatan bimbingannya kita harus bisa mewadahi, memfasilitasi semua tipe gaya belajar itu. Kemudian saya juga mengambil data mengenai minat siswa. Jadi ketika mereka mengadakan pembelajaran, kemudian diberi tugas, mereka akan lebih suka jika mengerjakan tugasnya dalam bentuk apa. Itu saya tanyakan kepada mereka, apakah dalam bentuk video, mereka membuat video, atau membuat lagu, puisi. Ada juga bahkan yang menjawab naskah drama, ada juga yang membuat pidato maksud saya. Kemudian ada lagi yang senang membuat poster pun beda-beda, ada yang suka menggambar di kertas, ada juga yang membuat di aplikasi. Nah, itu dari data awal tersebut akhirnya saya membuat RPL yang mana bisa mewadahi semua minat siswa seperti itu. Dan ketika karena BK ya, jadi bukan tugas namanya, akan tetapi refleksi kegiatan, dan saat refleksi kegiatan mereka diminta untuk membuat suatu produk yang mana produknya itu tergantung kepada minatnya masing-masing. Hasil kegiatan ini, dan mereka diberikan refleksi seperti itu, saya bertanya kepada mereka bagaimana tanggapannya gitu, perasaan mereka bagaimana. Ternyata mereka lebih senang dan mereka antusias setelah melaksanakan mengikuti kegiatan bimbingan. Tidak lama itu langsung ada anak yang mengerjakan, ada siswa yang mengerjakan, dan langsung menghubungi saya, Bu, saya sudah mengerjakan gitu, ini bentuknya bagus sekali gitu ya. Jadi artinya pembelajaran berdiferensiasi ini yang sesuai dengan profil murid ini bisa meningkatkan performa atau prestasi perilaku belajar mereka. Mengenai pembelajaran sosial emosional itu luar biasa. Saya juga bertanya kepada mereka bagaimana tanggapannya, bagaimana perasaannya, itu mereka senang sekali gitu. Artinya dengan belajar bernafas secara sadar, kemudian mengerti mana emosi mereka gitu ya, sangat bermanfaat bagi mereka. Dan ketika saya bertanya di tengah kegiatan, saya menanyakan bagaimana menurut kamu kalau misalnya ada orang yang merokok, itu kan memasukkan racun ke tubuhnya. Mereka ya bisa membayangkan ya bahwa oh iya itu hal yang buruk, Bu, oh iya itu nggak baik, oh iya itu berbahaya. Dan luar biasa hasilnya di saat mereka membuat komitmen, mereka benar-benar oh iya saya tidak mau, Bu, untuk merokok, oh iya itu hal yang tidak baik, saya tidak mau, seperti itu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional kepada siswa ini luar biasa sangat bermanfaat dan bisa mewadahi, memfasilitasi berbagai tipe siswa, berbagai minat siswa. Kemudian mereka juga lebih mudah, nilai-nilai yang diinternalisasikan kepada diri mereka itu akan lebih mudah terserap begitu. Demikian dari saya, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.